Desainnya kalau kita lihat ini memang betul-betul ramping ya teman-teman, ramping dan sudah dites, saya sudah ngetes belum jauh nih, deket. Ini motor betul-betul rasanya itu ya seperti motor trail ketika seperti itu. Jadi kalau untuk di motor 500 cc ini, itu saya nggak terlalu masalah mau 270 degree, mau satu silinder, mau 180 degree, ya intinya motor ini harus nyaman dipakai. Motor ini memang tidak memiliki teknologi yang banyak. Di sini bahkan hanya ada on off ABS saja teman-teman ya. Kalau di motor-motor yang kelasnya dia ada memiliki semacam mode, riding mode, ya kan? Ini tidak ada. Gasnya pun masih memakai kabel 100% atau betul-betul mengikuti bahasa desain dari rally tersebut. Jadi apakah motor ini siap untuk rally? Sangat belum siap. Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindiket Motor Indonesia. Teman-teman, di sini teman-teman udah tahu ya, di Instagram kita, sosial media semua, YouTube, TikTok, Facebook, ramai sekali khususnya di Sindiket Motor membahas tentang KLE 500. Dan ini unitnya sudah ada beberapa unit di sini, yang di hadapan kita ini ada dua, tapi di Korea Headquarter di bagian produksi ada dua juga lagi diparkir di sana, dan kita akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang KLE 500. Jadi motor ini adalah karya desain dari Kohei Akita yang juga mendesain ZX10R juga KX450. Jadi motor ini kalau kita lihat sekarang, ini merupakan salah satu masterpiece-nya dari Kohei Akita. Oke. Karena dia juga yang mendesain KX450, dan dia ingin mengaplikasikan bahwa harus ada sebuah big bike yang memiliki DNA rally, memiliki DNA kompetisi dalam sebuah motor yang dibuat untuk produksi massal. Dan jadilah ini sebuah KLE 500. Jadi DNA-nya atau cita-citanya atau garis desainnya, motor ini adalah motor yang dirancang untuk rally ataupun berkompetisi seperti itu teman-teman ya. Desainnya kalau kita lihat ini memang betul-betul ramping ya teman-teman, ramping dan sudah dites, saya sudah ngetes belum jauh nih, deket. Ini motor betul-betul rasanya itu ya seperti motor trail. Ketika kita naik motor trail, tapi nyaman. Nah, poinnya di sini, kita rasanya seperti naik motor trail, tapi nyaman dan rasanya ringan. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini kita naikkan seperti ini aja, ini sudah terasa sekali ringannya dari motor ini. Jadi walaupun motor ini secara bobot itu 190-an kilo, tapi rasanya ringan ketika dipakai dan ketika didudukin dia nyaman. Oke? Satu hal yang paling menjadi kunci adalah kaki dan dengkul kita ini sangat pas sekali ketika kita melakukan semacam jepitan di area sini teman-teman ya. Jadi dalam kita bermanuver di medan adventure atau dual purpose atau rally, sangat penting sekali mengatur yang namanya ergonomi kaki seperti ini. Dan antara posisi duduk ketika dia duduk dan berdiri, ya kan? Ini posisi kita bisa dibilang kita setengah berdiri dengan naik motor ini. Ini saya bisa contohkan seperti ini. Ini kita masih membahas desain ya teman-teman. Oke, kita maju dikit. Nah, kita duduk. Nah, kaki kita ini tidak terlalu menekuk seperti ini. Ini mirip juga seperti yang ada di Versys 300 atau 2,5 ya. Dan ketika kita perlu untuk melakukan standing ride, ya kita tinggal berdiri aja. Kita tinggal berdiri seperti ini. Nah, karya dari Kohei Akita ini di motor ini
Menurut saya ini motor yang salah satu masterpiece-nya dari Kohei Akita. Dia berhasil memadukan antara sebuah desain yang katakanlah racing dari ZX10-nya itu dengan kemampuan jelajah atau kemampuan kompetisi dari KX450. Jadi ini cukup tergambar dari garis-garis yang tegas dari mulai lampunya. Namun perpaduan dari KX450 ini kita bisa lihat di suspensinya dan bagian buritan belakangnya. Bagian visibilitas atau bagian kemudi atau bagian kokpit ini sangat visible sekali teman-teman. Jadi posisi speedometer di motor ini itu kita tidak perlu sedikit pun seperti ini melakukan mata kita ini akan tetap fokus ke depan, karena ketika kita berkompetisi pandangan mata itu akan menentukan arah kemana kita akan bergerak. Oke, kita tidak akan punya waktu ketika kita dalam medan rally untuk seperti ini tidak akan punya waktu. Nah, di motor ini desain speedometer ini cukup tinggi. Dan desain di atas speedometer ini sudah diletakkan semacam bar yang akan bisa meletakkan navigasi kita. Jadi betul-betul kita tidak dikasih kesempatan oleh desainernya atau yang mendesain motor ini untuk sedikit menunduk, menghilangkan fokus kita ke bagian bawah. Ini poin penting teman-teman, dalam kita berkompetisi rally atau kita berkompetisi adventure segala macam, katakanlah berkompetisi, sekali lagi fokus tujuan dari mata itu menentukan arah kemana kita akan melaju. Kalau kita nunduk ke bawah, bisa-bisa kita langsung jatuh. Seperti itu. Ini yang sering saya juga sampaikan atau sharing atau ajarkan ke teman-teman dalam basic training dual purpose riding. Tadi saya sudah mention berat motor ini adalah sekitar 190-an kilo. Mungkin lebih tepatnya sekitar 193 sampai 194 kilogram. Oke, apakah motor ini berat? Oke, kalau kita timbang secara bobot, ya dia berat. Oke, sebagai gambaran, di lawan terdekatnya, CF Moto tadi, ya kan, beratnya lebih ringan sekitar 5 kilo dari motor ini, namun powernya sekitar 40-an, Newton meter dan horsepower tidak jauh berbeda, sekitar 40-an, sekitar 42 atau 43 on paper, ini tapi ini 51 teman-teman. Ya, dan satu lagi, CB500 dengan mesin 470 cc atau sekarang NX 500 ya, yang digadang-gadang juga sebagai motor adventure ya, lawannya dia nih, lawan terdekatnya dia itu powernya itu sekitar 46-47 horsepower on paper, bukan on wheel, seperti itu. Jadi ini dengan berat 190-an kilo dan NX 500 yang beratnya 198, dia tetap menang di power to weight ratio-nya. Ini dari kita membahas dari sisi desain dan sisi berat, teman-teman. Jadi begini, motor ini merupakan motor yang mesinnya 180 derajat cranknya, jadi suaranya seperti versi 6,5, seperti IR6 atau seperti Ninja 250. Karakter suaranya sama teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan menemukan suara-suara 270 derajat on crank yang ada seperti Tenere, yang ada juga seperti di CF Moto 450. Ini mungkin kalau dari sisi suara ini dia kalah seksi dengan CF Moto. Ya kalau teman-teman mau membeli suara ya mungkin beli CF Moto oke. Tapi kalau saya pribadi pun 270 degree dengan hanya 450 cc saya kurang. Ya, oleh karena itu saya pakai Transalp waktu itu kan. 270 degree, suara 750 cc, nah itu baru suaranya gahar. Seperti itu. Jadi kalau untuk di motor 500 cc ini, itu saya nggak terlalu masalah mau 270 degree, mau satu silinder, mau 180 degree, ya intinya motor ini harus nyaman dipakai. Buktinya saya masih suka atau masih senang dengan karakternya Himalayan 450 walaupun satu silinder, tapi motor ini sangat nyaman dipakai sesuai peruntukannya. Sekali lagi, motor ini adalah turunan mesin dari Ninja 500 atau Eliminator. CC pastinya adalah 451. Ya. 180 derajat on crank. Jadi
Karakter seperti ini, walaupun dia basic dari Ninja katakan seperti itu, tapi sudah dituning untuk kebutuhan adventure dan dual purpose. Dia torsinya lebih keluar di awal, ya kan, tenaganya lebih besar di awal daripada yang versi Ninjanya. Tidak ada pembahasan kalau motor ini jadi lemot. Dan di per video ini dibuat juga sudah ada yang mengetes ya, head to head dengan CF Moto yang katanya 270 derajat lebih kenceng atau lebih power, tapi ternyata ini dapat melaju lebih cepat juga, seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak terlalu membahas siapa lebih kencang, siapa lebih cepat. Maksudnya adalah mesin ini sudah dituning sesuai kebutuhannya. Di era sekarang ini, baik Honda maupun Kawasaki, mereka banyak memakai satu base engine yang sama, katakanlah di NX500, sama juga dengan CBR 500, sama juga dengan CB500F. Yang berbeda hanyalah tuning-tuningnya saja, termasuk di motor KLE 500 ini. Jadi selanjutnya, di poin ini adalah, yang mau dijelaskan adalah sasis trellisnya ini teman-teman. Nah, ini memang yang tipe SE ini apalagi ya, sasis hijaunya ini sangat ketara sekali, sangat menarik. Dan kalau teman-teman bisa menangkap untuk kenapa sasis ini dia ciptakan atau dia desain seperti ini. Jadi dalam medan adventure, sasis trellis ini dia bisa lebih ngeflex dibandingkan yang semacam delta box atau semacam sasis aluminium yang rigid, katakanlah seperti itu teman-teman, ya kan? Dia memiliki kemampuan untuk meredam, sasis model trellis ini memiliki kemampuan untuk meredam setiap guncangan atau setiap lubang yang kita lewati atau setiap obstacle yang kita hadapi di depannya. Jadi desainer sudah memikirkan dan insinyurnya pun sudah memikirkan kenapa memakai sasis yang trellis seperti ini, teman-teman, ya. Dan ini dengan warna hijau, mereka berusaha mengekspos dan memberitahu seolah-olah ini loh sasis kita, ini loh motor yang memiliki DNA rally dari Kawasaki. Motor ini memang tidak memiliki teknologi yang banyak. Di sini bahkan hanya ada on-off ABS saja teman-teman, ya. Kalau di motor-motor yang kelasnya dia ada memiliki semacam mode, riding mode, ya kan? Ini tidak ada. Gasnya pun masih memakai kabel, ya kan? Kabel kan? Nah, masih memakai kabel. Belum throttle by wire. Di sini hanya ada fungsi dari ABS on-off. Tidak ada fungsi-fungsi yang lain. Di tipe SE dia ya ada TFT, bisa dibilang layarnya sudah digital ya. Bisa Bluetooth, ada riding connection dan lain-lain, tapi menurut saya ini sekedar ada saja. Tidak bisa merubah kemampuan dari motornya. Jadi intinya motor ini tidak ada fitur, tidak ada teknologi yang macam-macam. Di Royal Enfield yang Himalayan, ini kalau kita bahas Himalayan, karena dia sudah throttle by wire, dia ada riding mode-nya. Ada Eco dan Sport atau Power, saya lupa tuh. Jadi di situ juga ada ABS on off-nya, ada traction control-nya juga teman-teman. Tapi di sini sama sekali tidak ada. Jadi hanya bisa ada ABS on off saja di bagian belakang. Apakah jadi nilai plus atau minus? Ya nilai minus tentu saja dari sisi teknologi, karena zaman sekarang traction dan throttle by wire itu sudah semacam basic standar kit untuk sebuah motor adventure. Namun sekali lagi, ya inilah Kawasaki gitu loh. Kawasaki dia menjual kesederhanaan. Tapi nomor satunya adalah di balik kesederhanaan itu menyimpan sebuah kemampuan jelajah, daya jelajah yang tinggi, yang tidak ibaratnya tidak terdistraksi oleh teknologi-teknologi yang ada kemungkinan akan mengganggu di masa yang akan datang. Dari banyak penjelasan yang sudah saya jabarkan dari video yang sekarang, first impression, ini masih first impression teman-teman. First impression dari lihat, lalu first impression sebelumnya dari hanya menggambar dan sekarang melihat langsung, ya kan? Jadi karakter motor ini sebetulnya sudah tergambar, ya kan? Walaupun tadi ngetesnya baru sebentar aja, baru riding deket-deket aja, tapi nanti real world testnya juga akan kita buatkan satu videonya. Oke. Dari berdasarkan first impression dan bahasa desain yang
yang kita baca atau kita pelajari dari sang desainer, motor ini tentu saja poinnya adalah motor ini adalah motor kanvas. Oke. Kalau kita berbicara DNA rally yang ada di motor ini, iya memang betul. DNA rally tergambar dari desainnya, dari travel suspensionnya, lalu dari looks-nya, dari agresivitasnya, dari riding position-nya, ini sudah tergambar semua DNA rally-nya yang dibuat oleh sang desainer. Namun dalam sebuah motor yang diciptakan untuk mass production, tentu saja tidak bisa 100% atau betul-betul mengikuti bahasa desain dari rally tersebut. Jadi apakah motor ini siap untuk rally? Sangat belum siap. Seperti itu ya. Bahasa desainnya bahasa rally. Tapi apakah, sekali lagi saya tekankan, apakah motornya siap untuk dipakai rally? Sangat belum siap. Oke. Lalu kenapa rodanya 17 dan 21? Pertanyaan yang sering banyak ditanyakan. Ya, sekali lagi nih teman-teman. Kalau mengikuti betul-betul motor ini disiapkan untuk rally, tentu saja tidak 1721 rodanya, tapi 1821. Lalu kenapa 1721? Sekali lagi adalah untuk mengakomodir bahwa motor ini adalah motor mass production. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, tidak semua orang memiliki tinggi di atas 180 cm. Sehingga dengan setup 1721 ini, dan dengan ketinggian yang disetting seperti ini, motor ini adalah motor mass production yang bisa diusahakan untuk dinikmati siapa saja. Motor DNA Rally ini masih merupakan sebuah kanvas yang akan bisa kita bawa sesuai keinginan pemiliknya atau sesuai keinginan usernya, untuk dipakai rally raid kah, untuk dipakai dual purpose kah, atau sekedar untuk dipakai adventure touring, jelajah-jelajah jarak jauh, berkendara selama 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan keliling dunia. Lalu untuk motocamp ini masuk dalam segmen adventure touring. Dual purpose sudah jelas, kita sedikit semi kompetisi dengan membawa barang yang ringan, tetap membawa barang, belusukan lebih jauh mungkin akan bareng dengan CRF Rally. Dan sekali lagi untuk modifikasi untuk dipakai rally raid ya, dalam event ini kita di 2020 akan ada event lagi nih, Indonesia Inisiasi Rally Raid di akhir tahun 2026, yang pastinya motor ini pasti akan menjadi kompetitor yang sangat hot karena sudah rally raid sekali modelnya. Jadi berdasarkan 3 kebutuhan ini atau berdasarkan 3 jenis motor ya, rally raid adventure, lalu dual purpose, dan satu lagi adventure touring, maka sindikat motor akan membuat 3 macam arah modifikasi yang akan diterapkan pada motor ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai motor ini untuk kebutuhan rally raid, kita akan ada paketnya. Oke, itu satu. Teman-teman mau memakai motor ini untuk kebutuhan dual purpose, kita juga akan ada paketnya dari sindikat motor, tentu saja dengan Koreas Moto Adventure dan juga mungkin pendukung-pendukung yang lain. Lalu ketika teman-teman mau memakai motor ini untuk berkendara berdua bersama istri, membawa barang yang banyak, ya kan, box kiri kanan belakang, dan untuk melakukan jelajah yang lebih jauh, namun juga ingin tetap bisa melewati jalanan rusak yang tipis-tipis, maka arah modifikasinya adalah adventure touring. Seperti itu. Kita spill ya teman-teman. Jadi kalau mengarahnya ke rally raid, ini nanti bagian depannya kita buatkan tower rally khusus untuk ini. Itu salah satu yang kita akan buat. Ya kan? Skid plate, ya itu sudah pasti. Lalu intinya ini akan kita set up semua suspensionnya. Lalu kalau untuk kebutuhan dual purpose, tentu saja kita akan sesuaikan rack-nya di bagian belakang, memakai rack-rack yang simple, yang untuk bisa diletakkan tas yang bentuknya mengikuti lakukan body. Kalau teman-teman yang memakai untuk kegiatan adventure touring, kita juga di sini memiliki box-nya yang sudah kita rilis ya. Box kiri, kanan, dan belakang serta racking sistemnya semua.
serta engine guard-nya semua, skid plate dan lain-lainnya, itu sudah kita siapkan. Dan yang pasti, kalau untuk kebutuhan adventure touring, kita juga akan merubah komposisi rodanya yang sebelumnya 1721 menjadi 1719. Ya. Ini kuncinya nih. Jadi kalau motor ini diperuntukannya untuk adventure touring, dari 1721 yang roda depan ini akan kita rubah menjadi 1719. Kalau untuk pemakaian adventure, untuk pemakaian rally raid dan juga dual purpose, kita akan mengganti roda belakangnya yang sebelumnya 17 menjadi 18. Ini kunci utamanya di situ, teman-teman. Jadi sekali lagi, motor ini adalah totally motor kanvas yang bisa kita modifikasi. Kalau teman-teman atau builder belum mengerti arah modifikasinya, tentu saja modifikasi tidak akan menjadi gado-gado, ya kan? Ini yang bahaya. Jadi motor ini dibikin modifikasi yang gado-gado, tidak sesuai arah, tidak sesuai filosofi. Nah, ini jadi mau dibawa kemana motor ini? Oke, ini pembahasannya rada berat, jadi sekali lagi kita spill aja. Tapi kalau untuk spare part atau aksesoris yang katakanlah bisa dipakai di semua medan, kita sudah mengeluarkannya terlebih dahulu dari Koreas ya. Salah satunya radiator cover, teman-teman bisa juga langsung check out. Lalu juga ada crash bar system. Nah, ini crash bar tank guard bagian atas ini mau teman-teman untuk pemakaian dual purpose dan adventure touring, ini pasti memerlukan yang namanya tank guard ya kan. Lalu skid plate. Untuk pemakaian rally raid, dual purpose dan adventure touring pasti memerlukan skid plate yang lebih rigid lagi, dan itu kita sudah ada desainnya, pre-order, dan teman-teman bisa langsung pesan, dan di bulan April sudah bisa kami distribusikan seperti itu, teman-teman. Lalu kalau untuk racking system ya, nah ini tentu aja akan berbeda nanti kebutuhannya. Untuk yang kebutuhan dual purpose, bentuk side track-nya akan berbeda. Karena dual purpose kita akan mengejar betul-betul totally lightweight, mungkin dengan aluminium dan lain-lainnya. Namun kalau untuk kebutuhan adventure touring, nah ini kita juga sudah ada. Sekali lagi, kita sudah ada rack sistemnya, top rack belakang, dengan side track-nya ada 3 macam, ada heavy duty side track, heavy duty X mode, dan heavy duty relief side track dari Koreas Moto Adventure yang juga bisa mengakomodir sidebox dari Koreas Alltech Evo dan juga Koreas Relief, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu first impression dari kami, ya kan? Juga kita sekaligus mengiklankan barang-barang yang ada sesuai peruntukannya. Nanti juga akan banyak lagi sebetulnya aksesoris-aksesorisnya. Tapi yang penting itu tadi, radiator cover penting, ya kan? Tank guard dan skid plate itu penting. Walaupun ini sudah ada skid plate ya, tapi skid plate dari Koreas Moto Adventure tebalnya itu sekitar 4 mili dan aluminium yang pastinya kokoh sekali untuk dipakai apapun kegiatannya. Adventure touring, rally raid, ataupun dual purpose. Oke. Teman-teman, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Ya mungkin sedikit panjang, sedikit teknikal. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak jelas, boleh di-rewind lagi part berapanya yang kurang jelas, atau bisa ketik di komen part berapanya yang kurang jelas. Nanti tim kami akan berusaha untuk membalas sesuai pertanyaan teman-teman. Jangan lupa untuk kontak admin kami ya di nomor ini, WhatsApp atau call di nomor ini. Lalu pantau Instagram kami, TikTok, Marketplace semuanya. Jika ada barang-barang KLE, kita jamin dalam di bulan April ini kita akan keluar mungkin sekitar 25 aksesoris, baik itu yang technical aksesoris maupun plug and play aksesoris untuk KLE ini. Jadi teman-teman bisa pesan dari sekarang karena masih ada promo untuk 50 pembeli pertama nih untuk crash bar dan lain-lainnya di harga yang sama. Jangan lupa follow sekali lagi, dan sampai berjumpa di penjelasan selanjutnya dari Sindikat Motor Indonesia. Saya Rial Hamzah, salam adventure.